Mungkin sebagian orang ada yang bertanya-tanya, kenapa kita harus membicarakan bid'ah? Dari kajian menuju perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang terpelajar, kalau kita perhatikan sebenarnya pertanyaan kenapa kita harus membicarakan bid'ah itu sama dengan kenapa kita harus membicarakan syirik. Kenapa kita harus membicarakan kufur? Kenapa kita harus membicarakan nifak? Kenapa kita harus membicarakan dosa-dosa besar? Apa kesamaannya? Membicarakan bid'ah, membicarakan kufur, membicarakan nifak, membicarakan syirik, itu semuanya adalah yang menghancurkan agama. Ya, ingat bahwa kita belajar keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi untuk menghindari keburukan tersebut sehingga kita tidak terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqi. Nah, kenapa agama ini perlu kita jaga? Karena kalau kita lihat dalam maqasidus syariah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah doruriyat, kebutuhan pokok, kemudian ada hajiat, kemudian yang ketiga ada tahsiniyat. Nah, doruriyat itu ada 5, sebagaimana yang biasa disampaikan oleh ahli usul, ya, terutama yang concern dalam maqasidus syariah, bahwa kebutuhan pokok dalam hidup ini agar keberlangsungan hidup ini terjamin itu ada 5. Yang pertama adalah agama, ini yang paling penting. Kemudian yang kedua jiwa, kemudian yang ketiga itu akal, kemudian yang keempat itu keturunan, dan yang kelima adalah harta. 5 kebutuhan pokok ini harus dijaga. Agama harus dijaga dari kekufuran. Orang kalau kufur berarti dia tidak percaya agama, tidak percaya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama ini juga harus dijaga dari kesyirikan. Kenapa? Karena agama ini adalah agama tauhid. Sehingga tidak boleh ada kesyirikan dalam agama ini. Kemudian agama ini juga perlu dijaga dari bid'ah. Kenapa? Karena dalam beragama itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak boleh kita mengada-ngada dalam beragama. Nah, jadi pertanyaan kenapa kita harus membicarakan bid'ah itu karena pentingnya kita menjaga agama, sehingga agama kita itu benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang sempurna dari segala aspek. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagi kita. Nah, kemudian saudaraku yang terpelajar, kalau kita berbicara bid'ah, definisi bid'ah itu adalah Imam Asy-Syatibi mendefinisikan bahwa bid'ah itu adalah thariqatun fiddin mukhtara'atun tudahi syariah. Jadi suatu cara dalam agama, ya, yang menyerupai syariat. Jadi yang dulunya tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diadakan dan itu menyerupai syariat. Ya. Dan para ulama sebenarnya berbeda pendapat ketika menjelaskan, ketika menginterpretasikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Lafad kullu di sini itu bermakna umum. Berarti setiap bid'ah, setiap yang baru, setiap cara yang baru dalam beragama itu adalah sesat. Ini makna asalnya. Umum, mencakup semua cara beragama yang baru. Nah, akan tetapi Imam Syafi'i, kemudian Imam Nawawi, kemudian Imam Al-Iz bin Abdissalam, ya, dan sebagian ulama yang lainnya memahami bahwa hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah
itu adalah umum yang dikhususkan. Jadi ada yang mengkhususkannya. Apa yang mengkhususkan keumuman dalil tersebut? Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan, falahu ajruha," dan seterusnya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan kebaikan, memberikan sunnah hasanah, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakan yang dia contohkan itu. Nah, maka hadis ini dipahami sebagai pengkhusus dari hadis yang kullu bid'atin dolalah. Sehingga Imam Syafi'i ketika berbicara bid'ah, membagi bid'ah itu menjadi dua. Yang pertama adalah bid'ah hasanah, yaitu yang sesuai dengan sunnah, dan yang kedua adalah bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela, yaitu bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah, kemudian Sultanul Ulama, ya, Imam Al-Izz bin Abdissalam yang digelari dengan Sultanul Ulama, membagi bid'ah ini menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mandub, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang haram, dan ada bid'ah yang makruh. Nah, Imam Al-Izz bin Abdissalam memberikan contoh di antara bid'ah yang wajib itu adalah pengumpulan Quran, ya, jam'ul Quran. Kemudian di antara contoh bid'ah yang mandub itu adalah sholat taraweh berjamaah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, nikmatul bid'atu hadhihi. Nah, akan tetapi Imam Asy-Syatibi tidak seperti Imam Syafi'i dan Imam Al-Izz bin Abdissalam. Imam Syatibi mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Jadi memahami hadis kullu bid'atin dolalah itu dimaknai dengan makna aslinya, yaitu umum. Jadi bagi Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu semuanya sesat. Tidak dibagi menjadi bid'ah hasanah atau bid'ah mazmumah, atau tidak juga dibagi dengan bid'ah wajib, mandub, mubah, haram, dan makruh. Akan tetapi dalam kitabnya yaitu Al-I'tisam, Imam Asy-Syatibi juga mengatakan bahwa memang bid'ah itu tidak terbagi menjadi 2 atau tidak terbagi menjadi 5, akan tetapi kita perlu membedakan apa yang dimaksud dengan bid'ah itu berbeda dengan yang dimaksud dengan masolih mursalah atau al-istihsan. Sehingga perkara-perkara yang baru itu menurut Imam Asy-Syatibi tidak semuanya dikatakan bid'ah. Tapi bisa jadi itu adalah maslahah mursalah atau itu adalah istihsan. Sehingga pada akhirnya Imam Syatibi seperti misalnya jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran, itu tidak dikatakan bid'ah oleh Imam Asy-Syatibi, tapi itu dikatakan sebagai maslahah mursalah. Nah, dan imam yang lain mengatakan bahwa jam'ul Quran itu adalah bid'ah, tapi itu bid'ahnya adalah bid'ah yang hasanah kalau menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Al-Izz bin Abdissalam itu adalah bid'ah yang wajib. Nah, jadi saudaraku yang terpelajar, bahwa ketika kita berbicara bid'ah, ya, itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena bid'ah ini penyakit, ya, yang bisa merusak agama. Sebagaimana tadi kekufuran itu juga penyakit yang bisa menyebabkan, yang bisa merusak agama, bisa merusak iman. Syirik itu juga penyakit yang bisa merusak tauhid. Begitupun bid'ah. Itu penyakit yang bisa merusak kemurnian agama. Akan tetapi ketika kita berbicara bid'ah, maka kita pun perlu melihat, ya, apakah ini termasuk bid'ah
atau ini masuk dalam maslahah mursalah, atau ini adalah bagian istihsan, sehingga kita tidak mudah membid'ahkan sesuatu atau menyesatkan sesuatu. Kenapa? Karena sesuatu yang baru menurut Imam Asy-Syatibi itu tidak semuanya bid'ah. Bisa jadi dia adalah maslahah mursalah. Dan sesuatu yang baru menurut imam yang lainnya bisa jadi itu adalah bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Jadi Imam Syatibi melihat bahwa sesuatu yang baru itu tidak semuanya bid'ah, tapi ada yang disebut dengan maslahah mursalah. Nah, ulama yang lain tidak melihat adanya maslahah mursalah, tidak mengakui maslahah mursalah, sehingga maslahah mursalah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi itu disebutkan bid'ah juga, akan tetapi itu adalah bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah. Nah, dan dalam kitab Al-I'tisam Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa di antara perbedaan bid'ah dengan maslahah mursalah adalah yang pertama, bahwa maslahah mursalah itu akan sesuai dengan maqasid syariah. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah itu bertentangan, berlawanan dengan maqasid syariah. Kemudian yang kedua, bahwa maslahah mursalah itu masuk pada hal-hal yang bisa dinalar. Hal-hal yang bisa masuk akal. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah itu masuk pada ibadah-ibadah mahdhah, sehingga tidak bisa dinalar, tidak bisa masuk akal. Nah, kemudian di antara perbedaan yang ketiga, bahwa maslahah mursalah itu menjaga daruriyat al-khams, menjaga kebutuhan-kebutuhan pokok, dan mempermudah raf'ul haraj. Berbeda dengan bid'ah. Bid'ah itu justru mempersulit, menambah taklif, memberatkan, bukan meringankan tapi memberatkan. Nah, sehingga saudaraku yang terpelajar, hendaknya kita berhati-hati dalam menghukumi sesuatu, apalagi sesuatu itu memiliki dasar, memiliki dalil, dan sesuatu itu sudah menjadi perdebatan para ulama dari dulu. Nah, seperti misalnya masalah kunut subuh. Kunut subuh itu menjadi perdebatan para ulama. Ya, ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu tidak. Bahkan ada yang mengatakan itu tidak disyariatkan dan itu termasuk bid'ah. Ya, akan tetapi sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang namanya bid'ah itu adalah thariqatun fid din mukhtara'atun tudahis syariah, ya, yang tidak ada dalilnya sama sekali. Yang tidak ada dalilnya dan itu menyerupai syariat. Ya. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi saudara-saudaraku sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.